kalau perempuan tidak disunat itu nanti dia jadi dalam tanda petik nakal. Jadi tidak Oh, bisa ada dikendalikan persepsi hasrat. kayak gitu, nakal, nggak bisa dikendalikan Ya, gitu, betul. atau apa genit gitu ya? Genit, Oke, ganjen ya kalau kata ganjen. orang Betawi Iya, lenje gitu lenje ya. gitu ya. Oke, Nah, pakai apa tuh Bu? Pisau doang gitu atau gunting Nah misalnya? itu Sulawesi atau Sumatera misalnya gitu ada yang menggunakan koin Koin. kayaknya. Gimana ceritanya? Jadi Emangnya dia mau main game koin gitu? nggak ada manfaatnya sih. Iya makanya Kalau ada nggak ada manfaatnya juga kan? Nggak ada Artinya manfaatnya. ya kalau nggak ada manfaatnya itu berarti perbuatan yang sia-sia. Sia-sia. Gitu. Sia-sia sebaiknya ditinggalkan gitu kan, harus ditinggalkan. Ya, tapi masalahnya MUI sama NU kan masih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iqbal. Kita ketemu di podcast Jakartamu. Nah, hari ini ada narasumber, kebetulan dosen di UMJ. UMJ itu kalau saya bercandanya universitas masuknya jauh. Tapi jauh banget, Bu. Bukan mencari jodoh ya. Nah, ini Ibu Nur Fadilah. Biasa dipanggilnya Ibu Ade. Dia nggak pernah itu tuh jadi Ade terus. Gak jadi empok gitu ya. Nah, Bu Ade, kita akan bahas soal hari ini nih, kita akan bahas soal sunat perempuan. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, emangnya ada tuh sunat perempuan? Nah, iya betul. Tadi itu saya habis dari sekolahan. Oke. Jadi di sekolahan itu saya tanya, ini pesertanya perempuan semua. Pas saya bilang, kalian tahu nggak sunat perempuan? Emang ada Bu, sama kayak gitu nanyanya. Jadi kalau ditanya ke anak-anak sekarang itu nggak ada yang tahu Nggak ada yang kayaknya. tahu, oke. Relatif ya, Iya. jarang sekali yang tahu gitu. Ini yang tahu nih kalangan yang kayak kita kali ya, yang udah Oke. usianya apa ya, generasi baby boomers ke atas. Enggak, enak Enggak aja. ya? Baby boomers udah tua bener. Kita Lu berarti X. apa? X ya? X. Oh, iyalah, boleh. Nah, jadi memang di kalangan masyarakat itu masih ada yang melakukan ternyata kalau Sunat menurut perempuan. riset. Ya, tapi dengan cara yang berbeda-beda, bermacam-macam gitu. Nah, ini makanya kalau di Indonesia itu akhirnya jadi ya masih ada pro dan kontra gitu kan. Jadi kalau generasi yang dulu itu masih melakukan, mungkin anaknya sekarang masih ada yang tersisa Oke. gitu kan. Nah, kemudian dia juga melakukan kepada anaknya gitu. Tapi bentuk si sunat perempuannya itu sendiri ada beberapa kriteria kan, ada beberapa macam. Sementara yang terjadi di Indonesia itu kebanyakan itu yang sifatnya istilahnya tuh simbolik. Jadi tidak benar-benar dilakukan. Jadi Gitu. sebenarnya dulu itu ada apa istilahnya melukai Ya. atau Dipotong gitu ya. dulu. Bahasa kerennya tuh FGMC. Apa tuh? Female Genital Mutilation or Cutting. Wah, ngeri itu Oh. bahasanya. Oke. Jadi mutilation itu kan berarti ada yang dipotong atau ya dilukai seperti tadi bahasanya Makanya Bang. disebut sunat. Mm-mm. Karena kan Kalau pada laki-laki kan ya, dipotong gitu ya. mm, Oke. ada bagian yang dibuang gitu kan, dipotong lalu di apa namanya? Ntar laki-laki dijadiin sate. Siapa yang doi? Oke, jadi dulu tuh memang ada. Sekarang gimana, Bu? Nah, kemudian kita melakukan kajian ya kalau di Muhammadiyah, nanti kita diskusikan ya seperti apa kajiannya gitu. Kemudian di pemerintahan juga ada kebijakan gitu bahwa tidak boleh dilakukan. Berarti sudah dihapuskan, harusnya dilakukan eliminasi saat ini. Gitu. Oke. Jadi ekspektasi kita gitu ya, ekspektasi pemerintah itu harusnya sudah tidak lagi dilakukan gitu. Tapi pada kenyataannya masih ada. Dan jumlahnya itu ternyata masih sekitar 50-an%. Jadi masih separuh masyarakat melakukannya. Walaupun itu tadi ya temuannya kebanyakan pada generasi yang X dan ke belakang. Kira-kira kalau ditanyain sama yang generasi apa sekarang? Gen Z. Ya, Itu betul. bisa jadi orang tuanya kan paling di generasi X kan. Iya dong. Ya. Nah, itu mungkin gak sih masih melakukan gitu? Orang tuanya mungkin pernah jadi korban, berarti kan yang jadi objeknya gitu kan, dilakukan itu, tapi kita nggak tahu nih apakah dia melakukan kepada anaknya. Nah, ini yang penting kalau dia punya pemahaman
Nah, tentang ibu anaknya gimana? Enggak, anak perempuan ya? ada Oh, saya ada. ada satu. Ah, Saya ada satu. Jadi anak perempuan saya itu lahir di tahun 2008. oke. Nah, pada saat itu ketika saya lihat, oh anak saya perempuan nih, anak yang sebelumnya kan laki-laki, yang Ah. kedua perempuan. Sebelum saya bersalin tuh saya lihat sudah ada edaran dari IBI, seingat saya tuh Dari IBI, Ikatan Ikatan Bidan Indonesia, Indonesia. ya, yang melarang medikalisasi sunat perempuan itu. Jadi Apa tuh? dilakukan. Jadi ternyata sebagian besar yang dilakukan masyarakat Indonesia itu masyarakatnya minta gitu kan kepada petugas kesehatan terutama bidan untuk melakukan sunat. Nah, bidan ini tidak ada di dalam kurikulumnya pelajaran tentang sunat itu untuk perempuan, sehingga harusnya dia tidak melakukan karena nggak ada dasarnya, Ya, kan? Tidak betul. ada manfaatnya juga Betul. secara medis. Akhirnya karena tuntutan masyarakat dilakukan seolah-olah, itu tadi yang bahasanya tuh simbolik. Padahal yang dilakukan tuh bukan sunat. Dia melakukan usapan, dibersihkan atau dicolek gitu ya dengan betadin misalnya. Jadi seolah-olah ada luka atau ada darah padahal tidak ada gitu. Enggak, emang perspektif apa ya, kalau orang tua ya sekarang lah apa memang harus gitu melakukan sunat perempuan? Apa karena memang kalau nggak sunat perempuan nih jadi apa gitu? Nah itu dia. Jadi rupanya kalau berdasarkan beberapa riset yang dilakukan itu masih ada keyakinan-keyakinan semacam itu di masyarakat. Ada dua persepsi ya kalau yang kita temukan ya di golongan, terutama kalau kemarin saya dapatnya tuh wilayah Jember ya, di Jember itu Jawa Timur. Ya. Jadi mereka yang awalnya kita ekspektasinya mereka melakukan karena dianggap kalau perempuan tidak disunat itu nanti dia jadi dalam tanda petik nakal. Jadi tidak bisa dikendalikan ada persepsi hasrat kayak gitu, nakal, nggak bisa dikendalikan ya, gitu, betul. atau apa, genit gitu genit, ya? ganjen ya kalau kata orang Betawi lenje gitu ya. Oke. Tapi rupanya ada satu riset lagi yang menemukannya sebaliknya. Apa tuh, Bu? Jadi disunat itu justru supaya si perempuan ini bisa menikmati ketika nanti masanya dia menikah. Ada keyakinan gitu ya, ada semacam kepercayaan di masyarakat yang seperti itu. Tapi memang masyarakatnya yang beda lagi gitu. Jadi makanya ini masalahnya sebenarnya perbedaan persepsi yang ada di masyarakat tentang sunat itu sendiri, tentang kemanfaatannya sebenarnya gitu kan ya. Ya maksudnya kalau tadi kalau tadi ada dampak katanya nanti kalau nggak disunat nggak bisa dikendalikan gitu ya, genit lenje apalah istilahnya gitu ya. Yang kedua ini soal berhubungan kalau nanti dia nikah gitu. Ketika dia sudah kalau dia disunat artinya bisa menikmati, tapi kalau nggak disunat enggak gitu. Itu menurut mereka ada lagi gitu, jadi gitu. ada persepsi yang sebaliknya. Enggak, soalnya nih Bu, mohon maaf Ibu, ini kan agak-agak ya pembicaranya kan mohon maaf ya, agak-agak gimana di atas gitu ya. Harus cukup umur. Iya, harus cukup umur gitu. Ya, jadi kalau kayak begini nih memang harus utamanya kalau menurut saya sih nakes ya. Sebenarnya gini Bang Bob. Bukan sebenarnya bukan harus cukup umur ya. Justru sebaliknya kalau menurut saya ini adalah hak reproduksi setiap perempuan gitu. Karena kita ngomongin sunat perempuan tadi ya. Hak reproduksi perempuan yang memang harusnya hak asasi juga gitu, sejak dia lahir itu si perempuan ini harus mendapatkan, kan kalau kita kan pengasuhan gitu kan, jaminan kesehatan, keselamatan gitu kan, dan seterusnya gitu. Nah di dalamnya itu kalau misalnya kan kalau mereka bayi kemudian orang tuanya punya keyakinan bahwa anak ini harus disunat padahal tidak ada kekuatan hukumnya gitu ya, hukum normatif maupun agama misalnya atau yang lainnya, lalu dia memaksakan diri untuk melakukan, sehingga si anak ini kan sebenarnya hak untuk kehidupannya gitu ya? Untuk normalnya itu jadi terganggu gitu. Ya, sebenarnya ada nggak Bu, pernah baca nggak atau ada kejadian gitu misalnya baru lahir kemudian disunat gitu perempuan dan misalnya terjadi pendarahan karena emang kan ada potong kan gitu. Ketika akhirnya jadi masalah gitu kemudian hari. Itu ada kasus kayak gitu juga? Sepertinya saya pernah baca ya kasus seperti itu di beberapa riset sebelumnya, termasuk yang dilakukan oleh UNICEF juga bekerja sama dengan beberapa lembaga yang lain itu, dan ada dipublikasikan juga kasus yang seperti itu dan bahkan mengakibatkan kematian. Jadi memang kalau kejadiannya itu dilakukan pada usia-usia yang sangat muda ya, misalnya newborn baby kan biasanya gitu ya, atau pada
kelompok yang lain itu misalnya di usia toddler gitu 3-4 tahun. Oke. Ada lagi yang kejadiannya nanti pas preschool 5-6 5-6 tahun gitu. ya. Yang paling parah ada lagi yang dilakukan pada masa remaja karena dianggap sebagai persiapan menuju pernikahan. Nah, itu dampaknya akan menjadi berbeda-beda kan. Karena kalau misalnya dilakukan pada bayi, kalau dia ada perlukaan dan sebagainya, itu berarti resikonya infeksi, perdarahan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu bayi sama sekali tidak bisa melakukan apapun, dia cuma menerima. Tapi kalau anak itu sudah misalnya di tahap-tahapan yang tadi ya toddler, kanak-kanak, itu kan udah ada tuh memorinya gitu. Jadi dia bisa mengakibatkan trauma-trauma gitu. Jadi bukan cuma permasalahan fisik, tapi juga permasalahan psikologis gitu ya. Kemudian nanti dampak sosialnya juga seperti apa gitu. Nggak, ngeri banget Bu, misalnya tadi misalnya pendarahan sampai meninggal lagi. Iya, Kan betul. sebenarnya malah jadi, mohon maaf ya kejahatan lah kalau menurut saya sih. Kekerasan Kan Ya. sampai meninggal gitu. Makanya- Atau ya nggak sampai meninggal lah, tapi ternyata pertumbuhannya bermasalah gitu kan. Ada Betul. yang rasa sakit segala macam kan, Betul. kasihan juga itu anak sampai besar sampai dewasa gitu. Betul. Karena memang kalau kita lihat aja deh luka terbuka yang di kulit gitu kan, kulit luar yang kelihatan gitu, dia biasanya akan meninggalkan luka parut kan gitu. Ya kan, ada jaringan di kulitnya yang tidak lagi seperti jaringan awal gitu. Ada menjadi lebih Iya, ikatannya itu jadi berbeda. Motongnya itu nggak steril kali Bu ya, Betul, alatnya ya? alatnya Pakai gitu. apa tuh Bu? Pisau doang gitu atau gunting Nah misalnya? itu macam-macam. Kalau di mana kemarin itu ya, ada yang di Gorontalo misalnya, atau di wilayah Sulawesi atau Sumatera misalnya gitu, ada yang menggunakan koin kayaknya. Gimana ceritanya? Jadi Emangnya dia mau main game koin gitu? dengan berbagai cara. Ada yang misalnya koinnya itu yang tengahnya bolong gitu. Oh, Apa istilahnya kalau orang Betawi itu gobang. Gobangan ya, gobangan iya bener. Kemudian diletakkan di area tertentu Ah. gitu, di area vaginanya bayi. Lalu dilihat kalau ada bagian yang menonjol, nah bagian itu yang Yang dipotong. dipotong Ih. misalnya seperti itu. Jadi Ngeri banget. makanya persepsi orang yang bermacam-macam ini perlu diluruskan gitu. Sebenarnya yang mana nih yang dibolehkan gitu kan, yang mana yang tidak boleh. Dan kalau memang itu ternyata tidak ada dampaknya, tidak ada kemanfaatannya, kan harusnya tidak perlu dilakukan. Iya, Tidak, saya kalau sia-sia nggak tadi perlu gitu. Iseng-iseng buka itu Bu ya. Ini ternyata di pemerintah tuh ada ininya, undang-undangnya Betul. terkait pelarangan untuk sunat perempuan. Nah, undang-undang Tahun kesehatan. 2024 ternyata juga Iya, baru tuh. Nah, artinya apa, emang baru sekarang pemerintah nih taunya, atau jangan-jangan udah tahu dari lama Sebelumnya baru tapi keluar ya, baru berani. keluar gitu, baru berani. Atau Saya- gimana, maksudnya dukung nggak sih undang-undang ini sama ya kayak kita di Muhammadiyah gitu, gimana melihatnya gitu Betul. dengan undang-undang yang baru ini kan, yang maksudnya 2024 ini tentang pelarangan sunat perempuan. Iya. Atau jangan-jangan di lapangan ya cuek-cuek aja kan, nggak ada, biasanya orang nggak sakit kok, sampai besar dia bisa nikah punya anak gitu. Iya, betul. Jangan-jangan kayak gitu nanti orang lihatnya. Ya itu kita mengkhawatirkannya ya, orang Indonesia itu rada-rada fatalistik ya. Kadang-kadang kalau kita nunggu ada situasi nih, kalau belum ada yang mati, kalau yang matinya belum banyak, Belum itu viral, jadi Bu. belum ya, nunggu no viral no justice gitu ya. Jadi nunggu kasusnya banyak dulu, nunggu kejadiannya fatal dulu. Nah jangan sampai situasinya seperti itu. Jadi kalau pemerintah ini kemudian ternyata baru menguatkan di undang-undang kesehatannya itu beberapa tahun terakhir gitu. Jadi memang di undang-undang kesehatan sebelumnya tidak disebutkan, tetapi ya tadi di organisasi-organisasi profesi itu sudah melarang. Sejak- Termasuk di bidan dong tentunya, Bidan karena udah kan lama. ketemunya kan orang lahiran pasti ke bidan lah gitu. Betul. Masalahnya masyarakat Indonesianya nih. Jadi bukan cuma pemerintah masalahnya. Kita nih sebagai masyarakat juga perlu mengedukasi si masyarakat itu sendiri gitu kan ya. Karena masyarakatnya yang nuntut gitu bidan melakukan itu gitu. Bahkan ada bidan yang diusir dari kampung, bidan desa yang diusir gara-gara dia tidak mau melakukan sunat perempuan. Maksudnya baik, tapi masyarakatnya yang nggak ngerti itu maksa. Wah gimana masa diusir-usir Bu, serius tuh. Iya, ada di bidan IBI gitu ya, mendapatkan laporan dari anggotanya di daerah-daerah tertentu dan banyak. Itu besok-besok kalau lahiran jangan dia aja udah.
Tapi nggak bisa gitu juga karena memang Habis kan diusir bukan? Kasihan kan? itu dia masyarakatnya yang harus kita edukasi gitu Oke. kan. Nah kalau Muhammadiyah sendiri gimana tuh Bang Bob? Iya kan kalau di Muhammadiyah jelas nih ya. Setahu saya juga kita itu kan punya fatwa dari Majelis Tarjih. Ya, Kalau Muhammadiyah itu fatwanya terkait sunat perempuan apa istilah ghairu masruh gitu. Tidak menganjurkan karena Ya. secara kesehatan juga udah disampaikan juga kan sebenarnya. Malah kemarin ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman-teman ternyata fatwa tarjih ini secara umum sih sebenarnya sudah banyak disampaikan tapi sepertinya kurang masif aja ke bawah. Sehingga kalau ngobrol tentang fatwa tarjih tentang sunat perempuan emangnya ada gitu. Iya, iya betul. Emangnya ada tuh Bob gitu. Nah saya bilang ada, cuman kalau ngobrolin pengajian Bu kita agak sibuk, agak ribet kalau ngomongin sunat perempuan kan. Kalau fatwa Iya, tarjih tentang apa bacaan sholat gitu ya, atau ibadah apalagi ya, ibadah makruh gitu ya. ya, atau sehari-hari kita gitu, yang jual beli misalnya, mungkin lebih Muamalah. menarik muamalah. Cuman pas sunat perempuan, banyak kan laki-laki juga di situ kan, nggak enak juga Tapi ngebayanginnya. sebenarnya dia masuk ke dalam tahapan-tahapan mulai dari munakahat itu loh, Bang Menikah ya, Bob. mulai Iya, menikah ya. jadi itu bagian yang dibahas memang harusnya misalnya nih sekarang, misalnya gue tanya nih, lu Ya. kan ntar kalau punya anak perempuan misalnya gitu, lu sunatin gak anak perempuan lo Iya, gitu benar, kan. benar, Terus benar. nanti kalau misalnya dia mau menikah, terus suaminya pengennya sama perempuannya yang harus udah Belum disunat sunat. juga gitu kan. Jangan-jangan dia belum disunat. Nah, itu gitu ya. kan susah. Ribet bener ya. Iya, makanya kita perlu nih melakukan pelurusan ya, meluruskan informasi yang sudah tersebar di masyarakat. Sebenarnya sih itu masalahnya cuma keyakinan mitos gitu kan. Iya, arti gini Bu, Nggak ada kalau dasar. kalau menurut saya sih paling nggak di internal kita dulu di Muhammadiyah dong gitu. Ya, betul, Di Muhammadiyah nih kan punya fatwa tarjihnya kan. Ya paling nggak pengajian-pengajian kita nih yang biasa di Ahad pagi, pengajian duha gitu ya. Atau kalau ngumpul-ngumpul rapat-rapat PDM, rapat PCM, boleh lah kultumnya nih ngomong-ngomongin tentang sunat Ya, perempuan boleh, gitu. boleh. Kan biar Setuju. ini kan kalau ngomong sama Prof Sopa kemarin kalau yang ini katanya sih baru fatwa kan belum keputusan makanya Belum ditanfiskan. belum ditanfiskan kan gitu Ya. sama Prof Sopa yang dari Majelis Tarjih kan. Betul. Nah masalahnya Bu ini selain kalau di luar Muhammadiyah kan Nah. ada yang ngebolehin contoh nih jelas-jelas susah dilihat ada NU ada Betul. MUI ini gimana nih karena mereka bilang ini bagian dari emang yang harus yang bisa dikerjakan oleh agama gitu maksudnya boleh aja sah aja gitu. Iya betul. Nah, karena kita kan sebenarnya nggak ada dalilnya kan Bu. Iya, kalau di fatwa tarjih, fatwa MUI dan EU, setahu saya tuh bahasanya mereka itu istilahnya dilarang untuk melarang. Jadi nggak boleh kalau ada orang mau melakukan sunat perempuan, terus kita melarang tuh nggak boleh gitu. Jadi lebih mendekati ke boleh berarti kan dibolehkan gitu. Sementara kalau kita tadi ghairu masru tidak ada tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan berarti relatif sebaiknya tidak dilakukan karena tidak ada manfaatnya gitu. Iya, tapi kan ya maksudnya saya bukan ini ya undang-undang yang dari Kemenkes sendiri yang tahun 2024 itu pasti kan dari MUI, dari NU, Iya. dari yang lain juga pasti bahas Kasih ini, masukan kasih ya. masukan gitu. Kan masukannya jelas bahwa pelarangannya jelas. Iya. Ada mudaratnya ketimbang manfaatnya kan Betul, gitu. iya. Secara kesehatan juga nggak bagus gitu. Nggak ada manfaatnya sih. Iya makanya Setelah diriset. nggak ada manfaatnya juga kan, nggak ada manfaatnya. Artinya ya kalau nggak ada manfaatnya itu berarti perbuatan yang sia-sia. Sia-sia. Gitu. Oh, sia-sia sebaiknya ditinggalkan gitu kan, harus ditinggalkan. Ya tapi masalahnya MUI sama NU kan masih kan. Betul. Nah, misalnya gini Bu, ini Ibu ngajar kan nih di dosen Iya, nih. iya. Dosen di UMJ. Dan kan nggak semua mahasiswa Mahasiswa. UMJ itu orang Muhammadiyah. Betul. Kan ada juga yang NU lah atau Saya yang lakukan itu, Bob. Ah. Jadi kalau di kelas kesehatan reproduksi misalnya, itu saya kasih penugasannya salah satunya itu. Jadi saya minta kepada mahasiswa yang perempuan nanya kepada orang tuanya dulu saya disunat apa enggak. Kalau disunat itu disunatnya seperti apa, kemudian kenapa disunat. Nah, kemudian dia sendiri untuk laki-laki dan perempuan itu saya akan tanya berikutnya, menurut kamu setelah dia bahas tentang fatwa dari berbagai organisasi gitu terutama yang Muhammadiyah tadi, kemudian undang-undang kesehatan. Kemudian saya tanyakan besok kamu akan menikah nih kan? Kamu merasa bahwa istri kamu harus disunat apa enggak gitu kan? Terus kalau kamu punya anak perempuan
harus disunat apa enggak gitu kan. Tapi kalau kalau mereka sudah baca dengan baik, dia sudah paham, saya minta untuk melakukan edukasi, dia bikin konten. Jadi mahasiswa tuh melakukan kampanye gitu kan, bahwa nggak ada itu sunat perempuan gitu. Wah bagus tuh Bu. Tapi kan orang ribet nanya-nanya begitu, ngapain gitu? Gue mau nikah ngurusin biaya aja gue puyeng. Iya tiba-tiba disuruh ditanya-tanya soal sunat perempuan. Maksudnya kan Bu kalau di Departemen Agama itu kalau mau menikah apa? Untuk sakinah. Bukan apa di kayak Catin itu catin ya, ya. calon pengantin apa kan. namanya? NA kan ada tuh programnya ya. Program Nah, apakah apa namanya? Kursus catin, sus catin. Iya, apakah tuh di catin tuh juga dijelasin soal sunat perempuan gitu. Ya, betul. Kalau nggak ada ya harusnya dikasih materinya Iya. gitu tentang sunat perempuan biar mereka juga tahu gitu tentang sunat perempuan. Orang saya yakin Bu kalau ditanya nih sunat perempuan, kayaknya gua nggak pernah nanya juga gitu. Terus kayaknya nggak pernah deh gitu. Mama juga ibu nggak pernah ngasih tahu, bapak juga nggak pernah ngasih tahu gitu. Ada sunat perempuan. Kita nih yang perempuan maksudnya mereka gitu kalau ditanya gitu. Agak dah kata gitu. Dan saya emang nyanya pas saya ngobrolin soal ini ke semua kakak saya, 2 kakak saya sama adik saya sama beberapa saudara saya. Disunat gak lo? Kagak tahu gua gitu. Nggak peduli juga. Iya. Nggak nanya-nanya Nanya, mama udah kagak ada atau bapak udah kagak ada, mau nanya siapa Nggak bisa gitu. ditelusurin. Nggak bisa ditelusurin juga gitu kan. Nggak tahu. Dan dia juga emangnya ada sunat perempuan. Jadi emang kalau menurut ibu bang awal tadi emang kalau Gen Z mungkin ya udah nggak terlalu Udah ini, nggak tapi mungkin bapaknya yang Gen X tuh yang lahir sampai tahun 80 Iya. gitu ya, itu mungkin pernah gitu. Karena kemarin waktu kita ke Padang pun itu ada ibu-ibu Aisyah, ada 2 anaknya kan, yang satu disunat, yang satu enggak. Dan ketika ditanya soal dampak sunat itu, ibu-ibu bilang, oh nggak apa-apa kok anak saya sekarang udah nikah punya anak 3 gitu. Ya artinya Karena cara sunatnya itu ya tadi mungkin yang simbolik ya, kan, simbolik yang paling ya. Cuman umum. maaf ya dioles doang gitu, dipakai ini itu doang gitu ya. Dikasih betadine, Betadine. pakai kasa, dicolek, abis itu selesai. Ya intinya sih kita nih menganjurkan tidak melakukan walaupun simbolik ya. Iya. Walaupun Jangan. simbolik kita Simbolik itu jadi kayak pembohongan publik jadi kesannya kan. Padahal yang lebih penting dari itu yang vulva hygiene misalnya, kayak kita lah istinja gitu kan, cebokin anak itu yang bener kayak Iya. gimana harusnya. Terus kalau kita memperhatikan hak anak itu, kalau dia udah toilet training lah ya dari Ya, dia betul, bayi dari kan, bayi kan, biar tahu. dibikin waktunya, dimodifikasi, bikin supaya anak itu terbiasa ya, pembiasaan kapan sih dia harusnya BAB gitu kan, supaya pada saat kita sholat subuh misalnya kita nggak gerabak-gerubuk Iya. sama anak kita yang nggak nyaman gitu kan. Jadi sebelum sholat subuh misalnya kita treatment dulu nih anak sampai dia benar-benar bersih, sehingga kita nanti mau mandi mau sholat itu kan udah nyaman. Misalnya yang kayak gitu kan menjadi lebih penting gitu kan, daripada sunat perempuan yang tadi ternyata nggak ada manfaatnya gitu kan, dan juga dilakukannya juga cuma simbolik gitu, nggak beneran gitu. ya maksudnya kalau yang seperti itu tadi yang toilet training, ngajarin mereka cebok gitu ya, istinja istilah kita kan itu lebih penting kan. Yes. Karena ya bagian dari ibadah kita kan. Betul. Nanti kalau udah besar dia tahu caranya istinja gitu. Saya jadi ingat Bu salah satu hadis tuh. Jadi istanji'u minal bauli fa inna amatal adabil qabri minhu kata gitu. Jadi berapa banyak tuh orang ternyata masuk itu neraka karena gara-gara istinjanya nggak bersih gitu. Ya betul. Sama ini apa namanya, ketika misalnya setelah diistinja terus bagaimana cara memperlakukan bekas itunya, najisnya itu. Iya betul. Ya kan, popoknya, terus kalau dia pakai pampers tuh diapain, itu kan nggak sembarangan prek-prek aja di tempat sampah, itu kan penting juga tuh. Bener. Ketimbang kita daripada Ya tapi kalau menurut saya sih challenge-nya Bu di kita Muhammadiyah mungkin udah clear ya. Tinggal bagaimana sebenarnya memasifkan fatwa tarjih ini ke lingkungan kita di Muhammadiyah, di kampus, di PCM, PDM, pengajian di Aisyah, di Ortom segala macam. Nah tapi kalau masyarakat umum Bu, maksudnya yang bukan saya mengeksklusifkan bukan, tapi kan ada yang bukan Muhammadiyah gitu. Ada yang memakai yang dari MUI, dari NU kan, karena masih membolehkan kan, mereka masih membolehkan gitu. Betul. Jadi
Mestinya juga harus penjelasan ini bisa kita sampaikan juga dong ke pemerintah. Harusnya iya. Lebih banyak juga, lebih banyak diskusi, lebih banyak ngobrolnya gitu, dan kita ngundang orang-orang lain menjelaskan tentang tadi mudorotnya sebenarnya gitu untuk sunat perempuan ketimbang manfaatnya nggak ada, memang ada manfaatnya sama sekali gitu. Ya, setuju Bob. Gitu ya. Jadi, Oke. nah paling gini Bu, sependek pengetahuan saya atau sependek aja lah, sependek pengetahuan saya gitu ya. Kita tuh sebenarnya memastikan aja di keluarga kita itu gimana ngobrolnya gitu Bu, komunikasinya gitu. Kalau ada yang masih pengen itu, masih mau melakukan itu Bu, kan kita susah nih komunikasi. Mungkin kalau sama orang lain kita masih bisa ngobrolnya enak. Tapi kalau sama keluarga sendiri gitu, yang ada kita berantem lagi. Paling nggak tuh gimana ya ngobrolinnya gitu. Kalau komunikasinya. Strategi komunikasinya ya. Iya. Kalau saya sih biasanya pastikan dulu sebelum kita mau memasukkan pesan kepada mereka ya, target audiens kita, itu kita harus satu frekuensi dulu sama mereka. Oke. Gitu. Jadi jangan kasih pesan apapun sebelum kita yakin bahwa kita udah satu frekuensi sama mereka. Gimana caranya yakin kita satu frekuensi? Ya kita lihatlah, kita udah ngerti nggak mereka ini bahasa kolbu, bahasa cintanya dia tuh apa gitu. Dia sejauh sepengalaman yang sebelumnya itu kalau komunikasi sama mereka tuh enak apa enggak. Istilahnya tuh komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu bukan cuma sekedar pesan dari saya sampai kepada lu nih Bob dengan pemahaman yang sama, tapi setelah itu kita bubaran. Itu perasaan lu tuh enak nggak ke gue gitu. Pun sebaliknya. Itu baru disebut komunikasinya efektif. Gitu. Jadi kita pastikan dulu kita udah sama-sama enak, udah sama-sama nyaman sama orang itu, terus baru kita bilang, nggak tiba-tiba kita ceramahin itu orang gitu. Kita paling, kalau aku sih kalau gue sukanya tuh pakai active listening, kemudian powerful questioning. Jadi kita dengerin dulu dia tuh kayak gimana sih, kita gali-gali dulu gitu, terus kita nanya. Nah kita nanyanya itu baru kayak tadi misalnya, lu kalau punya anak gitu kan, nanti akan seperti apa, akan bagaimana nih anaknya gitu. Kita pengen gak sih, jadi sebenarnya gini, yang kita benerin itu mindset kita terhadap anak-anak kita gitu, atau sesama kita lah, mau dia laki mau dia perempuan gitu kan, semuanya tuh punya nilai kan gitu kan. Jadi ini anak perempuan tuh harus diperlakukan seperti apa, bagaimana sih mendidik anak perempuan, bagaimana mendidik anak laki-laki gitu kan, itu kan berbeda gitu, bagaimana memperlakukannya gitu. Bener. Ya itu aja gitu. Terus bahwa dia tuh punya hak untuk hidup secara bebas, sehat dan seterusnya, ya itu kita jamin gitu. Nah sementara sunat itu bagaimana nih gitu kan, syariat baru kita masuk. Iya, tapi kalau ngomongnya juga serius juga ribet Bu, maksudnya sambil makan-makan gitu, sambil arisan gitu ya, sambil arisan gitu diomongin kan, jadi biar enak gitu ngobrolnya kan. Kalau ngomong serius gitu, ini gue diceramahin ribet gitu kan, diceramahin mulu. Mau apaan tuh komunikasi efektif, apalagi tuh powerful apalah istilahnya gitu, gue kagak ngerti gitu kan, kayak gitu. Betul. Nah maksudnya tuh kondisinya itu kita pingin kan orang terdekat dulu Bu yang harus kita sampein. Kan Allah kan bilang begitu kan, sampai infak aja mau sedekah orang terdekat dulu, apalagi bicara kebaikan kan, yang kayak gini harus disampaikan ke terdekat dulu gitu. Nah mungkin Bu itu yang harus kita coba di komunikasi di pihak keluarga. Nah terakhir Bu, ini saya ngobrolin soal undang-undang tadi Bu ya. Nih kan ada undang-undang yang dari Kemenkes tadi kan. Sebenarnya tuh dia itu ngelibatin gak sih Bu anak-anak tuh? Maksudnya penyintas ya, kemudian korban lah, penyintas gitu, dibikin undang-undang itu, atau perspektif dari nakes aja gitu sebenarnya? Kalau yang setahu saya itu untuk keluar jadi undang-undang itu kan ada prosesnya kan, ada naskah akademik ya, ada riset dan sebagainya, kemudian ada dengar pendapat lah, ada aspirasi segala macam, sampai kemudian dibahas di institusi-institusi lembaga tinggi negara gitu, baru kemudian disahkan gitu kan, dikeluarkan gitu. Sama seperti misalnya undang-undang kekerasan gitu kan, kekerasan seksual misalnya gitu kan. Nah sama seperti itu. Jadi harusnya sih proses tahapan itu sudah dilakukan. Cuman karena masyarakat kita banyak, nggak semuanya juga mungkin
harapannya bisa terakomodasi gitu, tapi ternyata keyakinan di antara masyarakat yang berkembang itu kan masih Banyak mungkin ya. aja kita nggak bisa kontrol semuanya. Nah sekarang apa yang bisa kita kontrol, kita kendalikan, ya itu yang kita kendalikan. Oke. Mulai dari lingkungan terdekat. Siap kalau gitu. Nah, jadi pesan terakhir. Kok pesan terakhir? Maksudnya sebelum tutup. Pesannya Bu, mie goreng. Apalagi? Mie ayam, Mie bubur ayam. Bubur ayam. Satu pesan buat nutup podcast ini. Oke, kalau dari saya terkait hak reproduksi ya yang lebih luas gitu ya. Jadi untuk sunat perempuan kita sudah tahu tadi fatwa dari Muhammadiyah itu seperti apa. Ya kalau kita memang orang Muhammadiyah, ya sebaiknya kita ikuti aja walaupun sebenarnya tidak ada ikatan, ya, tidak harus mengikat, tidak harus orang patuh misalnya gitu ya. Tapi ya ngapain fatwa itu dibuat kalau kemudian kita nggak patuh gitu kan. Nah secara umum itu kita perbaiki aja persepsi diri kita tentang hak reproduksi anak-anak kita, mulai dari dia lahir sampai nanti dia asuhan ketika dia anak-anak, remaja dan seterusnya gitu. Jadi kita melakukan edukasi, melakukan pengasuhan yang tepat aja kepada anak-anak kita. Dan salah satu diantaranya adalah tidak perlu melakukan sunat perempuan. Oke ya, jadi tagline kita hari ini tidak perlu melakukan sunat perempuan. Oke Bu Ade, makasih. Alhamdulillah hari ini sudah selesai ngobrolnya dengan Bu Ade. Mudah-mudahan nih ya, banyak didengar sama ya teman-teman kita juga gitu di Muhammadiyah khususnya. Semoga aja jadi kalau perlu ada ngobrolin khusus gitu, ngobrol bisa ngopi itu sambil ngomongin soal ginian tuh oke juga tuh. Setuju. Misalnya MPKU wilayah gitu kan, kesehatannya kan, ngajakin najis tablik gitu kan, ngajakin ngaji semuanya lagi, jadi biar enak gitu semua, jadi tahu semua. Kira gitu ya. Sip. Terima kasih Bu Ade. Sama-sama, Bob. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.